hubung singkat. Oke, jadi untuk materi presentasi kali ini adalah yang pertama pengenalan dari hubung singkat mungkin sudah dibahas di mata kuliah analisa sistem tenaga. Yang kedua adalah pendekatan dengan metode ANSI dan juga IEC. Biasanya kalau di etap itu ada satu metode lagi yang bernama metode GOST, GOST. Lalu kalau di Silent itu ada salah satu metode yang agak sedikit berbeda, yaitu dengan menggunakan namanya complete method. Tapi base-nya adalah kita sesuaikan dengan aplikasinya yang ada di lapangan. Biasanya kalau di PT PLN menggunakan standar IEC, ya. Dari Siemens biasanya pakai IEC, tapi biasanya kalau, saya menanganin, pabrik refinery itu barangnya dari Schneider, itu biasanya menggunakan ANSI rata-rata. Nah, antara ANSI dan IEC ini ada sedikit perbedaan. Ada perbedaan dari metode perhitungan, dari segi keuntungan, dan dari segi kelemahan. Tapi nanti kita coba bahas, detailnya seperti apa penggunaan metode ANSI dan juga metode IEC. Yang ketiga adalah, penjelasan ya tentang protective equipment ya. Bagaimana sih kita bisa mendesain suatu peralatan berdasarkan arus hubung singkatnya. Lalu yang keempat adalah bagaimana cara kita membatasi arus hubung singkat. Mungkin bagi Bapak Ibu yang bekerja khususnya di bagian transmisi sudah mengenal namanya SFCL ya, current limiter, reaktor. Itu adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk membatasi arus hubung singkat. Kalau kita tahu mungkin salah satu perbaikan power factor atau faktor daya biasanya menggunakan kapasitor bank. Kalau di sistem transmisi biasa menggunakan namanya FAC device, Flexible AC Transmission System atau SFC, Static Valve Compensator. Nah, kalau kompensasi untuk naik menggunakan kapasitor, tapi kalau penurunan ya arus hubung singkat ini menggunakan lahan katanya kita menggunakan namanya reaktor atau disebut induktor. Nah, nanti kita coba melakukan simulasi. Nah, saya coba back to mata kuliah rangkaian listrik dan juga analisa sistem tenaga listrik. Kalau kita tahu bahwa di sini saya memodelkan adalah seperti rangkaian listrik, di mana ada pemodelan dari generator dan juga beban. Kalau kita balik ke rangkaian listrik, ini ada suatu sumber dan juga di sini ada beban. Maka ketika suatu sumber dihubungkan dengan beban, maka terjadi hukum Ohm. Ya, kita pakai hukum Ohm, yaitu di mana I sama dengan V per R. Nah, tapi itu adalah saat kondisi normal atau pada saat kondisi normal, current flow di sini. Jadi, di mana tegangan dan resistansinya ditentukan berdasarkan arus yang mengalir. Arus yang mengalir ditentukan berdasarkan tegangan dan resistansi dari bebannya. Tapi terjadi kondisi yang abnormal, ya. Abnormal di sini yaitu ada short circuit atau kita dalam lain konslet. Kalau kita ngomongnya di perumahan, di rumah. Tapi kalau di industri kita ngomongnya dalam hubung singkat atau short circuit. Di mana suatu hubungan abnormal dalam sistem kelistrikan yang hubungan antara dua titik dalam suatu sistem melalui impedansi yang relatif rendah. Nah, jawabannya, kenapa sih kok arus hubung singkat itu dia rata-rata arusnya sangat tinggi dibandingkan dengan saat kondisi normal? Sudah saya highlight bahwa ketika terjadi hubung singkat, dia melewati suatu impedansi yang relatif rendah. Jadi kita punya suatu tegangan ya, 1 PU misal melewati arus hubung singkat. R-nya di sini bukan R atau resistansi dari load-nya. R di sini adalah resistansi pada saat terjadi hubung singkat. Kita ingat pada saat analisa sistem tenaga listrik, kita mencari
X-nya terlebih dahulu. X urutan positif, X urutan negatif, dan X urutan 0. Kita lihat bahwa ketika R-nya semakin rendah atau semakin kecil, I-nya di sini semakin tinggi. Maka konsep hukum Ohm ini ternyata diterapkan sampai ke implementasinya di dalam power system, khususnya hubung singkat. Nah, kalau dari jenis-jenis hubung singkat, ini ada beberapa jenis. Kalau dibaginya menjadi tingkat asimetrinya berdasarkan simetri sama asimetri, ada beberapa jenis. Yang simetri yang mana Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab ini? Memberikan, masih ingat mata kuliah AST yang simetri yang mana? Apa saja? Ada yang masih ingat mata kuliah AST? Ada hubung singkat simetri dan juga ada hubung singkat asimetri. Yang simetri itu yang jenisnya yang mana? Yang E nggak salah Pak. Yang E, three phase fault. Ya. Ya. Oke, benar Pak. Jawabannya adalah yang simetri, three phase fault. Kenapa sih kok yang simetri itu adalah three phase fault dan yang lainnya masuk asimetri? Ada yang tahu Pak atau yang masih ingat kenapa yang three phase fault ini dia masuk simetri, seimbang? Kenapa yang lainnya masuknya yang nggak seimbang atau asimetri? Ada yang mau ngasih pendapat? Izin berpendapat, Pak. Ya, gimana Pak? Monggo, silakan. Kalau yang fasa-fasa kan arus gangguannya sama ya Pak biasanya. Kalau beradu antar fasa, arus gangguan fasa A, fasa B, fasa C, misalnya 3 fasa Ya. sama. Kan kalau ke tanah pasti salah satu fasa karena arus gangguannya ke tanah Pak. Oke, berarti kalau saya konklusikan bahwa ketika antar fasa atau setiap fasanya itu berbeda, maka dia disebut asimetri. Begitu ya, Pak? Iya, Pak. Oke, benar, Pak, jawabannya. Tapi saya tambahkan sedikit, Pak. Ketika terjadi hubung singkat 3 fasa, ya 3 fasa ini, dia adalah merupakan komponen arus urutan positif. Positif saja. Tapi ketika dia sudah mengandung arus urutan negatif sama arus urutan 0, maka dia masuk arus ini gangguan yang tipenya asimetri. Yang membuat dia antar fasanya berbeda, ya ini Pak, ada arus urutan negatif dan juga arus urutan 0. Mohon maaf ya, ini saya pakai PPT yang training industrial. Kalau yang saya biasanya ngajar mahasiswa di kelas reguler, saya biasanya nggak pakai yang ini Pak. Saya turunkan apa sih arus urutan positif, arus urutan negatif, dan arus urutan 0. Nah, kayak tadi saya balik. Sekarang arus urutan positif itu arus yang kayak gimana Pak? Apa ada arus urutan positif, arus urutan negatif, arus urutan 0. Ternyata arus urutan negatif sama arus urutan 0 ini juga menjadi problem. Makanya ada namanya pengaman negatif sequence. Kalau nggak salah, ANSI code-nya adalah relay 46. Ada juga 51G, 51N yang untuk menangani arus ground fault, arus urutan 0. Ada yang masih ingat, Pak? Yang diajarkan Bu Ginas, arus urutan negatif itu apa? Arus urutan 0 itu apa? Masih ingat? Oke, saya izin ini ya, flashback ya. Arus urutan positif ini itu adalah kalau kita menggunakan sistem Y, ya. Ini misal komponen A, ini komponen B, ini adalah komponen C. Masing-masing dia terpisah, berbeda sudut fasanya adalah 120 derajat. Itu adalah komponen urutan positif. Komponen urutan positif ini adalah digunakan saat terjadi hubung singkat. Sehingga kalau kita hubungkan dengan rumus yang tadi, hukum Ohm, I sama dengan P dibagi Z, ya, impedansi urutan positif. Nah, nanti di etap maupun di silent kita bisa melihat arus urutan positifnya berapa, arus urutan negatifnya berapa, arus urutan nolnya berapa. Sehingga saat terjadi hubung singkat,
misal saya tulis di sini ISC itu terdiri dari arus urutan positif ditambah arus urutan negatif ditambah arus urutan 0. Nah, ketika terjadi hubung singkat, yang digunakan adalah urutan positif saja, Pak. Karena yang timbul adalah urutan positif saja. Nah, sekarang saya tanya, bedanya apa berarti kalau arus urutan negatif? Arus urutan negatif, Pak, sama dengan arus urutan positif. Cuman fasanya kebalik. Di sini jadi fasa B, di sini jadi fasa A, di sini jadi fasa C. Sehingga kalau kita representasikan secara fasor, komponen urutan positif sama komponen urutan negatif itu berkebalikan. Dampaknya apa ketika ada arus urutan negatif? Terjadi peningkatan panas. Kalau Bapak search negatif sequence effect. Di peralatan panas. Peralatan panas. Kenapa? Karena ternyata menimbulkan arusnya 2 kali lipat daripada arus urutan positif. Ya, secara gambar fasor sama, cuman berbeda fasanya. Yang di sini kalau urutan positif adalah A, kalau urutan negatif jadi B. Sehingga bisa kita tentukan bahwa ternyata arus urutan positif sama arus urutan negatif itu sama. Cuman arahnya yang berkebalikan. Terakhir adalah arus urutan 0. Arus urutan 0 itu apa? Arus urutan 0 ya atau impedansi urutan 0 itu adalah impedansi yang melalui titik netral atau grounding. Makanya ketika ada kata-kata ground, ground ini pasti dia ada namanya arus urutan 0-nya. Sekarang pertanyaannya, jika sistemnya delta, Pak, dan terjadi hubung singkat satu fasa, berapa arus hubung singkatnya? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Kalau misal terjadi hubung singkat satu fasa ke tanah, tapi sistemnya adalah sistem delta, berapa arus hubung singkatnya? Ada yang mau ngasih pendapat? Nanti kita coba implementasikannya di simulasi juga. Karena di simulasi kita bisa ganti-ganti grounding. Ada yang berpendapat? Jawabannya adalah 0. Kenapa? Ingat, ketika ada sistem, ketika ada gangguan ground fault atau artinya adalah gangguan ke tanah. Dan gangguan ke tanah itu adalah mengandung komponen urutan 0. Komponen urutan 0 akan timbul ke sistem yang memiliki grounding atau ke netral. Nah, kalau sistem delta tidak memiliki netral, Pak. Sistem delta tidak memiliki netral. Makanya ketika terjadi gangguan satu fasa, arus urutannya adalah 0. Tapi ada dampaknya. Ketika terjadi arus hubung singkat satu fasa di belitan delta, ya, dia akan arusnya mengalir, mengalami sirkulasi. Nah, ini biasanya hubungannya adalah ke harmonik. Nah, hubungan harmonik. Arus urutannya itu mengalir terus. Dia tidak terperangkap di sirkulasi deltanya. Dampaknya apa? Dampaknya nanti di tegangan di bus yang lain, tegangan di dua fasa yang lain, dia akan mengalami peningkatan. Di etap tidak dapat ditunjukkan, Pak. Tapi di disk silent nanti saya tunjukkan. Bukan lewat melalui menu short circuit, tapi melalui menu transient stability. Benar ternyata arus hubung singkatnya 0, tapi di dua fasa yang lain ini mengalami peningkatan tegangan. Nah, kalau kita ngomong secara proteksi itu terjadi karena saya ngomong gangguan itu ada dua, Pak. Gangguan yang pertama adalah gangguan hubung singkat yang sedang slide saya tampilkan. Gangguan yang kedua adalah gangguan beban lebih.
Ada yang mau nyebutkan Pak, maksudnya beban lebih itu bagaimana? Gangguan beban lebih. Contohnya, contoh kasus di real lapangannya. Bapak-bapak yang bekerja di PLN pernah nggak mengalami, oh ternyata ada beban lebih. Maksudnya beban lebih itu kayak gimana? Ada yang bisa ngasih pendapat Pak? Thermal overload relay yang kerja ya Pak ya? Thermal overload relay, iya, oke. Yang kerja adalah ini apa? Thermal overload relay, aduh, ansikotnya berapa? Cuman penyebabnya kenapa Pak? Kok dia bisa beban lebih itu? Contohnya? Kalau di kami ya Pak, Heeh. biasanya ya pemakaian pelanggan itu lebih dari daya kontraknya Pak. Jadi Oh, lebih kita dari kontraknya. ya, jadi Oke, kita batasi di thermal itu sendiri Pak. oke, Untuk ini, thermal karena overload relay. Hmm. kalau kita batasi di OCR, pasti pelanggan Ngetrip, komplain karena kan komplain, ini iya. komplain Heeh. karena beban baru sudah maksimal, Heeh. starting dia dia trip karena inrush. Jadi Ah, akan gitu. untuk di Itu ini Pak, hanya yang saya maksud Pak. Jawabannya adalah inrush current-nya ya Pak berarti. Beban lebihnya. Kalau yang artinya iya Pak. inrush ini adalah temporer kan Pak? Temporer di sini dia tidak berlangsung lama. Gangguan beban lebih ini yang saya maksudkan adalah yang mengganggu ke sistem. Dia itu ternyata sifatnya hanya temporer. Contoh adalah mungkin kalau di kasus saya yang sering saya tangani itu adalah untuk kasus starting motor, ya motor kapasitas besar, tapi dia menggunakan direct online. Kadang ada beberapa yang menggunakan direct online, ya. Makanya di studi yang saya sering saya kerjakan itu ada namanya studi motor starting. Tujuannya apa? Ketika motor starting motornya adalah di start dengan hubung singkat, dengan direct online itu aman, maka dia otomatis udah aman ketika dia menggunakan soft starter, Y delta, terus menggunakan VFD dan misal liquid starter, ada namanya liquid starter dan yang macam-macam. Sehingga inrush di sini ada dua. Kalau mohon maaf Pak, tadi Bapak siapa? Kalau boleh tahu? Bintang Pak. Oh, Pak Bintang. Pak Bintang, motor apa Ah, yang inrush ini dari siapa saja Pak? Inrushnya. Contohnya. eh, biasanya pelanggan-pelanggan dengan trafo besar Pak. Oke, berarti yang nyebabin inrushnya siapa Pak? Apanya yang nyebabin inrush? Biasanya biasanya Pengalaman ya itu Pak, memang motor mereka pakai dol semua. pakai Jadi pas dol. starting Oke. iya, Connect starting ya tadi ya barang Pak. Berarti sama ya kasusnya ya. sama Pakai dol biasa. semua. Tapi Iya, saya kemarin nemu ada kejadian Pak. Yang baru kejadian di Kementerian Keuangan Pak. Kementerian Keuangan dia mau melakukan tes uji beban. Tes uji beban ini adalah dia mau melihat pengamannya itu bekerja nggak ketika terjadi switching. Switching di sini adalah sumbernya di switch. Kalau Kementerian Keuangan dia menggunakan sumbernya PLN, ya, bukan pakai generator. Dia sih mau nyoba ketika di switch PLN-nya dilepas, ganti sumbernya dengan menggunakan genset. Itu gimana? Apakah dia responnya tetap aman, proteksinya nggak ada yang bekerja, atau terjadi kedip tegangan atau fluktuasi atau bagaimana? Ternyata setiap kali uji beban, Pak, setiap kali uji beban, relay pengaman di sisi primer trafo ngetrip, Pak. Ngetrip. Terjadi indikasi kalau kita lihat di relaynya adalah terjadinya earth fault. 51 N-nya nyala. Terus dilihat nggak ada gangguan. Padahal dia coba reset berkali-kali. Relaynya direset Pak 5 kali. Sampai di 5 kali baru aman. Tes ini, tes di Kementerian Keuangan terjadi 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu relaynya ngetrip pada saat proses switching ATS ya dari PLN ke genset. Tanya, saya langsung justifikasi Pak. Ini kayaknya terjadi permasalahan namanya inrush. Kalau yang tadi Pak Bintang maksudkan, inrushnya itu ada di motor Pak. Ini
inrasnya terjadinya adalah di trafo. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat, di trafo sama di motor itu juga sama-sama ada inrasnya. Biasanya kalau saya nyebutnya di motor itu inrasnya, di motor itu bukan inras, saya ngomongnya adalah lock rotor current, LRC. Tapi kalau di trafo saya ngomongnya adalah inras. Nah, ada perbedaan. Ternyata pada saat proses switching, lah dia butuh inras untuk dia butuh flux yang sangat tinggi di sisi trafonya. Makanya dia ngetrip. Ada namanya I0-nya itu, I0-nya aktif. Relay-relay sekarang sudah dapat mendeteksi, biasanya di blok. Sehingga langkah saya kemarin saya ngasih rekomendasi bahwa Bapak cukup disable dulu fitur 51N-nya. Fitur 51N-nya di-disable dulu, Pak, pada saat proses pergantian switching. Begitu di-disable, terus diuji beban, betul, Pak, relaynya nggak nyala nih, nggak ada gangguan indikasi apapun. Ternyata memang ada masalah di kedeteksi inrasnya. Sehingga ada 2 rekomendasi yang saya ingin benarkan. Ada kemungkinan 51N-nya adalah salah setting, dia terlalu kecil, sehingga menyebabkan ketika terjadi switching, ada arus inras, proteksinya nyala. Untuk sementara. Tapi yang kedua, saya ngomong disable dulu aja. Biasanya orang-orang, kemarin saya juga tanya teman saya yang bagian transmisi PLN, biasanya kayak gitu. Pada saat proses switching, disable dulu. Disable dulu. Kenapa? Karena arus inras, Pak Bintang, itu dia adalah sementara, Pak. Kalau Pak Bintang gimana pada saat mengatasi inrasnya? Apa yang Pak, dilakukan? sebelumnya izin tanya, Pak. Itu yang kebaca 51N1 itu kebaca nggak ya arus netralnya ya di relay? Kebaca, Pak. Besar, Kebaca. Pak, ya arus netralnya ya? Enggak, cuman kalau kemarin saya lihatnya 30 ampere, Pak. Lumayan ya, Pak, ya? Lumayan. TM ya? 50 AM TM? Atau Gimana, Pak? TR, sisi TR? Di 20, Pak. 20 kP ya? 20 kV. 30 ampere, lumayan juga, Ya, Pak, ya kalau berarti ya? dikonversikan lumayan lah. Kan gangguan itu, urutan nolnya, Pak, dia. Nah, kalau Pak Bintang gimana mengatasi masalah yang tadi, pelanggan yang menggunakan DOL itu? Biasanya sih kita sesuai, kalau thermal kan kita sesuai dengan daya kontrak, Pak, nggak bisa kita naikkan ini kan, paling kalau mereka merasa kurang kita minta tambah daya kan, pengajuan tambah daya. Cuman kalau misal sekedar trafo, cuman sesaat, biasanya kita naikin. Kalau untuk biasanya sih kenanya di OCR sih, Pak, kalau kenanya di OCR ya, Pak? Ya, Di di 51-nya OCR. ya? Iya, paling kita Di naikin 51. kalau low setnya 2 kali inominal, high setnya 4 kali inominal kalau di sini. Oke, pendekatannya kayak gitu ya, Pak, berarti ya, Pak? Nanti kita di etap, Pak. Di etap mungkin Pak Bintang sudah pernah menggunakan fitur star-nya, Pak, TCC-nya itu, Pak, yang di etap? Belum, Pak, belum. Oh, belum. Oke. Nanti di etap itu, Pak, di etap maupun di Disk Silent itu, kita bisa menampilkan kurva starting motornya, Pak. Sehingga untuk mengatasi tadi, Pak, Pak Bintang, high set-nya kita naikkan, low set-nya juga kita naikkan kan, Pak? Gitu kan, Pak? Nah, nanti kita juga bisa itu, Pak, kita melihat setting kita, tapi kita tampilkan terlebih dahulu kurva starting motornya. Apabila kurva starting motornya terkena relaynya, wah, otomatis itu dia beroperasi. Sehingga nanti kita mainkan geser-geser. Kalau saya ngomongnya, geser-geser relaynya 51-nya, Pak, kalau saya biasanya geser, Pak. 51-nya digeser, 50-nya tetap. Karena sebenarnya 51 ini untuk gangguan arus lebih, 50 untuk gangguan hubung singkat. Nah, 51-nya ini beban lebihnya masuknya adalah kategorinya yang inras tadi. Gitu. Nanti bisa saya tunjukkan juga, Pak, kurva starting motor itu gimana, sehingga nanti biasanya kita mainnya di time dial-nya. Kalau nggak time dial-nya, kita naikkan kurvanya. Gitu. Kalau Pak Bintang sendiri pada saat ada pelanggan start gitu,
biasanya OCR-nya yang disable atau thermalnya disable, Pak. Karena setahu saya memang kalau untuk mengatasi orang-orang PLN pernah bilang ke saya, kalau ada kayak gitu biasanya memang OCR-nya saya disable pada saat proses starting, tapi pengamannya dia pakai thermal overload. Sehingga nanti pada saat setelah starting selesai, dia harusnya udah balik nominal, relay OCR-nya dikembalikan lagi. Kayak gitu nggak, Pak Bintang? Kalau kita biasanya kan kita langsung setting dari awal tuh itu tadi Pak, kalau low set OCR-nya 2 kali nominal trafo, high set-nya 4 kali nominal trafo, itu biasanya udah jauh lebih Aman tinggi ya? daripada daya kontrak mereka kan. Kemudian kalau thermal itu yang kita sesuaiin sama daya kontrak, kan biasa lama 13 menit ya, 13 menit itu baru lepas di thermal Pak. Oke, siap. Oke. Izin nanya Pak. Iya Pak, gimana? Soalnya saya juga pernah ketemu yang kayak kejadian Bapak tadi, ketemu pelanggan yang trip, cuman itu ada arus netral, cuman arus RST-nya rata. Kalau GFR kan biasa kan salah satu aja yang tinggi kan, kemudian ada ground. Nah itu tadi itu bisa jadi dari trafonya Pak ya? Bisa Pak. Kan intinya ketika ada indikator 51N I0 ya Pak. I0 ya. Ya itu kan berarti ada arus yang menuju titik netral kan Pak. Ya tadi yang saya katakan adalah 30 ampere itu. Nah itu adalah sebenarnya justifikasi saya tadi adalah dia karena terjadi proses ini Pak, inrush yang di trafo itu Pak. Kasusnya Bapak apa dulu? Yang kemarin. Yang tadi, yang tadi Bapak sebutkan kayak gimana? Iya. Itu kasusnya posisi trafo pembangkit kecil Pak, 10 mega cuma VLT. Nah, itu gangguan saat beban kosong. Kadang jam 12 malam dia trip ini Oke. Saya cek arus gangguannya sih normal sih, R-nya 10, S-nya 10, T-nya 10, cuman netralnya 30 kayak itu Pak. Saya selama ini saya pikir kalau gangguan ada arus netral itu pasti ada gangguan. Ternyata belum tentu Pak ya, bisa dari belum tentu Pak. Bisa jadi kayak kasus saya tadi. Kalau kasus saya tadi memang pada saat proses switching Pak, tapi nanti bisa kalau kasus Bapak kan ini belum tentu ya. Itu pada saat kondisi beban kosong saja kan Pak. Betul jadi Pak. pada saat beban kosong ya mungkin saja Pak, karena pada saat beban kosong dia tiba-tiba itu fluxnya itu butuh tinggi. Kalau menurut saya juga bisa jadi kemungkinan tadi Pak, terjadi pengisian flux itu sehingga ada inrush. Makanya nanti dia timbulnya adalah arus di netralnya itu. Nanti coba dipastikan aja dulu Pak, pada saat kondisi normal kayak gimana, coba dicek juga Pak, 51N-nya settingnya berapa? 51N-nya settingnya berapa Pak? Di bawahnya 30 berarti? Harusnya. Iya, kemarin sih di bawah 30. Udah setelah kami naikin sih aman sih Pak, nggak tembus aman ya. Aman sih. Nah, aman Pak. Kalau yang di kasus Bapak itu ini nggak kalau kemarin saya di Kementerian Keuangan, dia ininya Pak, coba-cobanya adalah relaynya itu di reset terus gitu Pak. Relaynya di reset terus sampai 5 kali baru dia normal. Kalau Bapak gimana? Pada saat trip ya udah langsung ngenergize lagi atau kayak gimana? Iya, yang kita sulit dicari gangguannya itu karena kalau kita tambah itu normal Pak. Di bebannya juga normal. Pas normal. Enggak ada beban, kadang malam tiba-tiba dia lepas sendiri kayak itu Pak. Oh, oke. Bisa jadi Pak, match ya Pak kayaknya antara kasus saya dengan kasus Bapak tadi. Kemungkinan adalah ya inrush Pak itu Pak. Inrush saya adalah kan saya ibarat lepas ini ya Pak, lepas pada saat switching ini seakan-akan hilang sumber kan ya Pak. Seakan-akan hilang sumber, nggak ada yang ngisi kan Pak. Terus tiba-tiba ada genset yang nyala. Dia butuh flux untuk, kalau Bapak ada di trafo itu ada namanya kurva histeresis. Kurva histeresis itu adalah kurva yang menunjukkan perbandingan antara flux dan juga arusnya. Dia butuh flux yang gede untuk Oke. Ya, untuk mengisi flux itu dia butuh arus yang sangat tinggi sehingga dia terjadi namanya inrush itu. Tapi inrush di sini itu berlangsung hanya beberapa
Temporer lah Pak artinya, temporer. Karena kalau Bapak nanti coba cek Pak spesifikasi inrush di trafonya. Nanti sesuaikan dengan settingnya Bapak. Kalau misal inrushnya ya, inrushnya adalah di atas setting Bapak, nah Bapak harus mengubah settingnya. Karena setting proteksi itu harus mempertimbangkan dua hal Pak. Beban lebih dan juga hubung singkat. Nah, beban lebih ini adalah yang arus inrush. Gitu Pak Bintang. Nanti coba aja Pak, dicek di datasheet inrush current dari trafonya berapa. Baik saya Pak, terima kasih Pak. Ada izin Pak, satu lagi nanya. Yang tadi Bapak kan bilang pas switching ke trafo dia hanya membaca arus ya? Arus switching sumber Pak, switching sumber Pak, nyala saya. Switching sumber itu switchingnya 1, 2 PLN semua, acus PLN atau pelanggan Pak ya? PLN ke genset Pak, nggak sinkron antara PLN sama genset sehingga dia harus milih salah satu, gensetnya yang nyala atau PLN-nya yang nyala. Gitu Pak. Gensetnya sinkronnya di TR ya Pak? Sinkronnya di TR. Sinkronnya di TR, terus dia ketemu trafo. Oke. Oh, bisa sampai baca ke situ dia ya? Bisa Pak. Oke. Siap. Makasih Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, di sini ada juga penyebab short circuit ya, yaitu faktor eksternal sama faktor internal. Nah, di sini adalah apa namanya, kalau dari sambaran petir yang kemarin saya ingat di pertemuan pertama yang Pak Bintang tanyakan, apakah kita sampai di sambaran petir? Kita nggak sampai. Kalau sampai sambaran petir di sini itu nanti masuknya adalah BIL, Basic Insulation System. Nah, ini Basic Insulation System ngelihat dulu mana sih yang kena apa namanya arresternya kah atau apa, agak sedikit berbeda. Dan ini namanya adalah koordinasi isolasi. Koordinasi isolasi. Kalau yang tadi kita pelajari adalah koordinasi proteksi. Nah, kalau dari faktor eksternal di sini adalah seperti mechanical damage. Contoh tadi Pak, pastikan dulu kabel yang terkelupas ya, sehingga bisa menyebabkan short circuit antara dua atau lebih konduktor listrik yang berbeda maupun ke ground. Tapi kalau tadi kata-kata Pak Bintang bahwa ketika diisi beban kecil ya Pak, beban kecil pun itu masih normal. Berarti memang bukan karena mechanical damage. Bisa jadi fenomenanya adalah gangguan yaitu yang namanya inrush. Lalu ini biasanya kalau misal sistem ada hewan yang sering masuk, hewan yang masuk ke dalam substation atau burung ya yang bisa bertengger di jaringan kabel dapat berpotensi mengakibatkan timbulnya unintentional kontak yang mengakibatkan short circuit. Sebenarnya ini ada satu lagi Pak, kalau short circuit ini dihubungkan, kalau short circuit dihubungkan dengan media yang saling berhubungan, contoh dua konduktor yang saling berhubungan. Tahu nggak Pak, kalau ada satu media juga pakai media udara. Jadi dia terjadi namanya bukan hubung singkat lagi, tapi namanya adalah arcing. Nah, ada studinya namanya studi arc flash analysis. Nah, nanti arahnya arc flash analysis itu mengarahnya adalah bagaimana kita menyiapkan peralatan pengaman atau PPE, baju protective personal equipment. Ada level-levelnya. Kita itu menunjukkan bukan dari hubung singkat, tapi adalah arc flash. Kenapa arc flash? Karena ketika terjadi arc flash, indikasinya adalah terjadi blasting. Ya, kalau saya kemarin main ke SBI, ternyata ketika terjadi arc itu dia dihembuskan ke atas, sehingga tidak menyebabkan blasting. Blasting adalah ledakan. Nah, biasanya kalau di switchgear itu kan ada namanya batas aman. Operator bisa melakukan kerja. Nah, jaraknya tujuannya itu apa? Dia mengatur insiden energinya yang ditimbulkan oleh arc flash itu berapa besar. Makanya butuh peralatan personal protective equipment itu level berapa? Ada banyak. Oke. Nah, untuk faktor internal ya, faktor internal ini adalah overload. Tadi kalau Bapak adalah pengoperasian peralatan melebihi kapasitas dapat mengakibatkan excessive heating. Lalu
kerusakan isolasi ya tadi, short circuit dapat terjadi antara konduktor yang terhubung dengan isolasi yang rusak. Ya, terus human error salah satunya juga bisa. Kejadian kemarin di PT Linde itu ada Pak, linggis ketinggalan Pak di dalam switchgear. Linggis. Mungkin apa namanya pada saat commissioning lupa. Itu kejadian Pak. Untungnya nggak sampai menyebabkan hubung singkat ini. Pada saat dilakukan maintenance bulanan, loh kok ada linggis ketinggalan di dalam panel switchgear. Bahaya sekali. Makanya di sini ada namanya human error-nya. Kalau ini tujuan dari short circuit ya, untuk mengetahui nilai arus short circuit maksimum yang dapat terjadi dalam sistem dan menentukan apakah semua peralatan pada sistem dapat menangani arus tersebut tanpa mengalami kerusakan. Selain itu, nilai arus short circuit yang mengalir pada setiap bagian dalam sistem, terutama ISC minimum, dapat digunakan untuk melakukan perhitungan studi koordinasi proteksi. Yang kemarin minggu lalu yang saya sampaikan bahwa untuk melihat device capability, kita menggunakan short circuit maksimum. Lalu, ketika ISC minimum, kita dapat melakukan studi koordinasi proteksi. Ada filosofi yang berbeda juga, Pak. Kalau kita menangani sistem distribusi sama sistem transmisi. Biasanya, orang transmisi itu dari upstream proteksinya menuju downstream. Kalau Pak Bintang, saya tanyakan. Pak Bintang, koordinasi proteksinya dari atas atau menuju bawah atau dari bawah menuju atas, Pak? Maksudnya Pak, gimana Pak? Misal Bapak di sistem distribusi ya? Kalau seingat saya, distribusi kan di 20 kV ya? Iya, Pak. Nah, ya, itu kan artinya Bapak melakukan, tapi ini ya, biasanya kalau pelanggan Bapak yang menentukan ya, artinya pelanggan yang mengikuti setting dari PLN kan, Pak? Seingat saya ya? Iya, Pak, betul, Pak. Oke ya. Oke, sorry. Biasanya kalau saya di distribusi, Pak, itu saya menentukan dari pelanggan dulu. Kalau dia dari PLN, berarti kan PLN ke bawah menyesuaikan dari pelanggan. Tapi kalau sistemnya beda, nggak pakai PLN, Pak. Dia punya generator sendiri. Ya, dia punya generator sendiri di industri, misal pakai pabrik petrokimia. Petrokimia itu dia ada genset, ada pembangkit sendiri, pembangkit GT sendiri. Ini proteksinya agak berbeda, Pak. Kalau Pak Bintang adalah menyesuaikan dari PLN menuju ke pelanggan. Gitu ya, Pak, berarti ya? Iya, Pak, betul. Nah, kalau saya beda, Pak. Biasanya saya adalah dari beban down menuju ke upstream. Ada sedikit perbedaan, tapi itu bisa dua-duanya. Kenapa? Kalau dari PLN karena kita biasanya mengikuti setting dari PLN. Tapi kalau orang-orang yang industrinya tidak menggunakan PLN, menggunakan generator, dia dari bawah terlebih dahulu, Pak. Sehingga nanti yang atasnya mengikuti beban dari bawahnya. Agak sedikit berbeda, nanti saya tunjukkan di etapnya juga. Nah, kalau di ANSI ya atau IEEE atau di IEC ini ada perbedaan. Kalau di ANSI itu sistem dimodelkan dengan masing-masing impedansi internal mesin. Paling gampangnya adalah di ANSI ada 3 parameter ini. Dia dibagi ke momentary, dia dibagi ke interrupting, dia dibagi ke steady state. Bedanya apa, Pak? Kalau kita lihat kayak gini. Nah, kalau kita lihat di sini, karakteristik arus hubung singkat dibagi menjadi beberapa periode. Ada subtransient, ada transient, ada steady state. Apa sih subtransient? Subtransient ini adalah impedansi yang digunakan ketika terjadi hubung singkat pada durasi 0 sampai setengah cycle. Kalau kita ingat, cycle di sini hubungannya dengan waktu. Ketika kita ubah adalah 1 per frekuensi. Berarti 1 cycle itu adalah 1 per 50. Kalau 1 dibagi 50 adalah 0,02 sekon. Jadi, ketika terjadi hubung singkat, dalam waktu selama sampai 0,02 detik, impedansi yang digunakan adalah impedansi XD double aksen.
Lalu pada saat transient atau ini interrupting, dia terjadi pada durasi 4 sampai 30 cycle. Jadi pada kondisi ini. Makanya kita lihat. Terus pada saat kondisi steady state, pada saat kondisi sudah terjadi hubungan singkatnya tidak mengalami lonjakan, yaitu adalah pada saat kondisi steady state. Durasinya adalah lebih dari 30 cycle. Makanya nanti di pembangkit kita lihat ada nilai XD double aksen, ada nilai XD aksen, ada nilai XD. Ini adalah keuntungan ketika kita menggunakan ANSI. Dia terbagi menjadi cycle-cycle. Tapi di IEC tidak ada. Dia hanya ada dua. Arus simetri dan juga arus asimetrinya. Atau peaknya, simetri sama peaknya. Sorry, bukan asimetri. Arus simetri sama peaknya. Sehingga tidak dibagi menjadi komponen seperti yang di ANSI. Ada setengah cycle, ada 4-30 cycle, dan lebih dari 30 cycle. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu perhatikan, khususnya di etap, ada 3 parameter ini. Dan 3 parameter ini pasti nilainya lebih besar XD double aksen. Lebih besar nilai XD. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, ternyata arus hubung singkat di cycle awal atau setengah cycle ini lebih besar daripada saat di 30 cycle. Ini. Peluru arusnya. Misal di setengah cycle adalah 9 KA, ternyata di 30 cycle cuma 8 KA atau 7 KA. Kenapa? Ternyata adalah ininya, Pak. Ada XD-nya. XD double aksen, nilainya itu adalah lebih kecil. Kalau kita hubungkan dengan rumus yang tadi, I sama dengan P per Z. Lah, Z-nya ini adalah ketika Z untuk setengah cycle pertama. XD double aksen, XD aksen, dan XD. Sehingga memang benar ketika terjadi hubungan singkat di 30 cycle, dia lebih kecil arusnya. Tapi 30 cycle kalau kita bagi udah berapa detik. Sehingga kalau peralatan-peralatan ANSI itu biasanya lebih besar. Faktor pengalinya itu adalah ketika dihubungan dengan peaknya itu faktor pengalinya adalah 2,7. Nanti saya tunjukkan perhitungannya juga. Kalau di IEC hanya 2,5. Nah, ini adalah contoh apa sih short circuit behavior di sini? Kita lihat di sini. Ini adalah contohnya adalah bus bar, ya, switchgear bebas terjadi hubung singkat di metal plate ini, di switchgear atau switchgear ini. Ternyata ketika terjadi hubung singkat, generator akan mengeluarkan arus kontribusi menuju metal plate-nya. Motor sinkron juga mengeluarkan arus kontribusi menuju metal plate. Motor induksinya juga mengeluarkan arus kontribusi sehingga total arus di sini ini merupakan arus kontribusi penambahan dari generator ditambah motor sinkron ditambah motor induksi. Terus kita hubungkan dengan grafik yang di sebelahnya. Kita lihat kalau dari utility atau dari PLN ini konstan, ya, konstan. Kalau dari generator tadi ada namanya XD aksen, XD double aksen sama SD. Ternyata dia mulai peluruhan. Ketika 30 cycle harusnya berkurang. Tapi lihat ketika sinkron motor hampir sama dengan sinkronis generator, dia mengeluarkan arus sampai 30 cycle. Tapi di induksi, motor induksi, ternyata ini adalah garisnya lurus. Di garis lurus ini, bahwa ketika lebih dari 4 cycle, motor induksi itu tidak akan mengeluarkan arus kontribusi. Sehingga nanti, meskipun terjadi hubungan singkat sampai lebih dari 30 cycle, motor induksi ini tidak akan mengeluarkan arus kontribusi, karena dia sudah tidak berputar lagi. Beda dengan sinkronus motor dan juga sinkronus generator. Nah, kalau IEC, kita lihat di sini, arus short circuit dikelompokkan berdasarkan magnitudenya, yaitu maksimum atau minimum, dan juga berdasarkan jarak dari sumber gangguan. Arus short circuit dihitung berdasarkan impedansi subtransien mesin dan konstanta waktu. Yang ketiga adalah
standar IEC lebih banyak diimplementasikan dan lebih praktis sesuai dengan sistem kelistrikan industri. Makanya kebanyakan di industri ada yang menggunakan IEC lebih banyak, contoh di PLN. Tapi ada juga yang tetap menggunakan ANSI. Nah, sekarang boleh nggak Bapak Ibu saya minta kapan ya? Hari Sabtu nggak bisa istirahat. Ini ada berapa orang Pak yang mengalami kesulitan untuk menginstal etapnya? Ada siapa Mungkin saja? hampir semuanya Pak. Ada semuanya. Oke, bisa ditunjukkan nggak Pak etapnya? Ini apa namanya? Bisa sharing di sini Pak? Etapnya, misal contohkan satu saja Pak. Etapnya kenapa nggak bisa apa namanya diinstal? Ada yang mau ini partisipan supaya saya tahu saya problemnya di mana? Pak siapa ya? Pak Suhaidi tadi ya? Pak Suhaidi, monitor? Iya Pak. Kesulitan menginstal etapnya kenapa Pak? Gini, waktu di running pertama itu jadi dia kayak ini ndak keprotek gitu Pak. Oh. Jadi ndak bisa running terus. Mungkin karena Windows-nya ini pakai Windows 11 gitu. Jadi sudah pernah coba ada yang 16, 19 yang dikirim sama teman-teman itu Pak. Jadi ndak ada yang ini belum berhasil. Oke. Gini aja Pak, sorry. Gini aja. Kalau saya menginstal sekarang kan tutorialnya nggak mungkin. Gini aja. Mungkin saya coba buatkan tutorial untuk menginstal ya. Berarti nanti saya coba uninstall program terlebih dahulu etapnya. Nanti hal-hal apa saja ini perlu disiapkan. Gitu saja ya. Nanti saya rekamkan video gitu ya Pak. Oh Gimana? baik Pak, terima kasih Gitu Pak. aja ya. Baik Pak. Oke. Untuk sekarang saya coba simulasi terlebih dahulu boleh? Bapak Ibu pakai etap. Silakan Ada Pak. yang udah boleh ya. Nanti direkam saja. Nanti pelajari ketika sudah berhasil menginstal. Sekarang saya coba implementasinya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh Pak. Oke. Saya izin share screen ya Pak untuk etapnya. Dixilent juga ada yang kesusahan nggak Pak installnya? Untuk Dixilent. Karena saya outputnya adalah 2 program Pak, 2 program. Nanti bebas Bapak mau mengimplementasikan aplikasinya pakai etap monggo, pakai Dixilent juga monggo. Nanti saya berikan dua-duanya juga. Dixilent perlu tutorial untuk install Pak? Boleh Pak. Oke, boleh. Oke. Siap. Oke Pak, nanti saya juga buatkan ya untuk tutorial untuk install Dixilent-nya. Oke, saya izin share screen Pak untuk ya, yang Pak. etapnya. Terima kasih Pak. Oke, sudah tampak ini Pak etapnya. Saya pakai 12.6 aja ya. Nggak masalah kok, sama Ya, saja. Oke. Ada Pak. Oke, kita misal contoh membuat suatu project terbaru. Ini new project, misal latihan kelas proteksi. Nah, nanti ada 2. Ini sistemnya mau pakai English atau sistem metrik. Ini ada perbedaannya. Perbedaannya nanti saya tunjukkan adalah ketika kita pakai sudah di dalam etapnya. Nah, ini nanti direktorinya atau simpannya di mana. Misal saya di data D.
di data D misal, atau di desktop aja lah. Di ada desktop nggak ini? Nah, di desktop. Nah, di desktop saya oke. Nah, ini ada tampilannya. Tampilannya di sini ini untuk sistem AC ya, untuk sistem AC, ini untuk sistem DC-nya. Tampak ya Pak ini Mas Ian ya Pak. Kalau misal nanti ada yang kurang tampak apa namanya? Silakan komen aja. Silakan komen aja. Kita sampai jam, boleh ya Pak? Kita sampai jam 5:30. Boleh Pak? Boleh Pak. Baik Oke, Pak. siap. Baik, Oke. Pak. Nah, Boleh Pak. di sini kita perhatikan di project Bapak Ibu. Di project, waduh, not responding. Di project, lalu cek di standar. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini Bapak Ibu bisa mengganti frekuensinya. Jangan sampai frekuensinya ini salah. Karena apa namanya, contoh di kabel karena misal menggunakan XL di situ kan ada perhitungan menggunakan frekuensi. Jangan sampai frekuensinya ini pakai 60 atau pakai yang frekuensi di atas di selain 50. Ya, kita pakai frekuensinya adalah 50. Standarnya di sini adalah IEC atau ANSI. Kalau kita perhatikan, ini nggak ada efeknya. Kalau kita oke, ini hanya yang berubah adalah lambangnya. Kita lihat. Ini adalah lambang untuk ANSI untuk power grid atau PLN atau utility. Ini menggunakan ANSI. Lalu kalau kita ganti standar, kita menggunakan IEC. Nah, lambangnya aja Bapak Ibu. Nggak ada perbedaan. Dalam-dalamnya info, rating, source circuit, sehingga ketika kita berganti standar di sini, ini nggak berpengaruh Bapak Ibu. Mau ANSI, mau IEC, ini lambangnya aja yang beda. Contoh, apalagi ya, trafonya. Nah, ini trafo untuk lambang ANSI. Kalau kita ganti dengan menggunakan standar IEC, nah trafonya. Ada perbedaan lambang saja. Dari ANSI sama IEC nggak ada perbedaan segi kalkulasi atau apa. Karena nanti kita bisa milih standar perhitungan hubung singkat, mau pakai IEC atau pakai ANSI, gambarnya ANSI, metodenya standarnya IEC juga bisa. Jadi untuk standar yang di sini, ini tidak berpengaruh apa-apa Bapak Ibu. Lalu sistem metrik atau English ini ngaruhnya di mana? Sistem metrik sama English ini akan berpengaruh di sisi kabel. Kita lihat contoh kabel. Kalau kita menggunakan standar, ini standar apa? IEC. Kita cek. Ini satuannya adalah meter. Ya, meter. Tadi apa standarnya? Sorry. Standarnya metrik adalah meter. Kalau kita ganti standarnya English. Nah. Kita coba lihat lagi. Sama enggak? Oh, ini masih sama meter. Ternyata tadi adalah motornya. Sorry, yang paling berpengaruh itu di sini. Di generator, di bagian inersia. Ini tampil nggak Bapak Ibu yang saya buka inersia kalkulator? Tampak Bapak Ibu? Tampil Pak. Tampil ya? Di sini kan untuk menampilkan inersia ada H sama dengan 2,31 kali 10 pangkat minus 10 kalikan omega R kuadrat kalikan yang dalam satuan LB per feet, ada yang dalam satuan kilogram per meter kuadrat. Nah, ini salah satu. Kalau nggak salah yang atas ini yang menggunakan satuan English, yang bawah ini adalah yang satuan metrik. Jadi nanti ketika Ibu menggunakan standar English, perhitungan kalkulasinya menggunakan yang ini. Satuannya adalah LB per feet. Tapi kalau menggunakan satuan yang English, ya menggunakan yang kilogram meter
mana yang metrik. Sehingga parameter kenapa ada 2? Karena tadi satuannya adalah berpengaruhnya di English sama yang dari sisi metrik di sini. Biasanya kita menggunakan sistem metrik. Contoh, bentar. Ini adalah untuk standar English atau metrik. Nggak ada perbedaan sebenarnya. Cuman konversi aja. Misal dari kilogram meter kuadrat diubah ke LB per feet. Gitu aja. Cuma dikonversi aja. Nah, kabel ini juga bisa satuannya itu apa namanya? Dalam satuan feet. Nah, ada feet, ada mile, ada meter, ada kilometer. Nah, yang biasanya English itu apa namanya yang menggunakan feet ini. Makanya kita biasanya menggunakan satuan metrik. Tapi biasanya kita menggunakan meter. Oke, sekarang saya coba menggunakan gambar single line diagram. Misal adalah sistem simple aja. Pakai generator aja deh. Saya punya sistem dengan generator kapasitas 11 kV. Generator 1. Nah, di sini dari sisi generator saya coba ini ya, apa namanya, bahas dari dalam-dalamnya juga. Bapak Ibu bisa sebutkan nggak mode swing, voltage control, envar control, PF control ini implementasinya di PLN itu seperti apa? Kalau di PLN setahu saya modenya bukan gini. Modenya adalah mode drop sama mode ISOC. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau di PLN ada yang tipe base load, ada yang tipe load follower. Kalau dihubungkan dengan sisi governor itu adalah dia yang dari sisi ISOC, ada yang sisi drop. Tapi kalau di etap di sini dia bisa ngatur. Ada yang voltage control, ada envar control, atau PF control. Apa sih maksudnya voltage control? Dari kata-katanya aja. Voltage control. Artinya yang diatur adalah yang dari sisi tegangan. Kita lihat, oh ternyata tegangannya adalah yang diatur udah fix. Berarti nanti kita cari tahu yang sisi daya reaktifnya. Kalau envar control berarti yang diatur adalah sisi envarnya. Tegangannya yang dicari. Tegangannya nggak bisa diisi, tapi kita ngisi yang envarnya. Kalau tadi voltage control kita bisa atur tegangannya. Mau berapa? 101, 102, sesuaikan dengan standar SPLN khususnya. Berarti menggunakan 1 PU atau bisa 1,01 sampai 1,05. Lalu PF control. PF control berarti PF-nya yang bisa diatur. Nanti tegangan sama daya reaktifnya yang mengikuti. Sedangkan biasanya swing itu adalah yang menanggung sisanya. Kalau di PLN, dia adalah yang menggunakan sistem isokronus. Bukan drop, tapi isokronus yang mengandung sisanya, pembangkit besarnya. Nah, dia tidak bisa mengatur tegangan, tidak bisa mengatur daya aktif, tidak bisa mengatur daya reaktif, dia adalah yang menanggung sisanya. Nah, langkah-langkahnya, Bapak Ibu, adalah isi kapasitas peralatan. Misal, generator ini memiliki kapasitas dalam satuan megawatt adalah 10 mega. Di sisi 11 kV. Maka ketemu FLA-nya adalah MVA per akar 3 kV. MVA-nya adalah 11,765 dibagi akar 3 dikalikan 11. Ketemu full load ampere-nya adalah 617,5. Lalu, kalau mau mencari RPM-nya, Pak, RPM-nya 3000. Kita atur gimana? Tapi biasanya RPM 3000 itu adalah untuk kapasitas kecil. Kapasitas besar biasanya RPM-nya adalah 1500 sampai 1800. Kita ganti di polnya. Ingat, kecepatan sinkron ya dari suatu pembangkit itu adalah rumusnya 120 kali frekuensi dibagi pol. Kalau frekuensinya adalah 50 dengan pol 4 ketemunya adalah 1500. Tapi kalau polnya kita ganti 2, maka RPM-nya adalah menjadi 3000. Monggo nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan kapasitas pembangkit yang ada di plant atau di industri masing-masing Bapak Ibu tempat kerja.
Kalau misal mau buat yang 1500 RPM juga tidak apa-apa. Mau yang pakai 3000 RPM juga tidak apa-apa. Kita ganti, misal kita pakai 1500 saja. Kita oke? Perlu nggak kita isi ini? Pak Bintang sudah ini kan Pak, sudah pernah menggunakan analisa load flow menggunakan etap kan? Tes Pak Bintang. Pernah Pak. Udah pernah. Kalau load flow ini kira-kira diisi nggak Pak? Untuk power flow. Pakai pembangkit atau PLN Pak, Bapak biasanya? PLN. Pak Bintang? Oh, lagi ini ya. Lagi mungkin ini apa namanya? Monitor, maaf. Oh, monitor. Kira-kira perlu diisi nggak Pak kalau untuk analisa load flow ini, parameter-parameter ini? Tadi yang saya sebutkan ada XD double aksen, ada XD, ada XD aksen. Ini XD aksen, ada XD double aksen. Nah, parameter-parameter ini yang nanti digunakan untuk mencari arus hubung singkat. Tapi untuk load flow ini nggak perlu diisi Bapak Ibu. Misal, saya oke kan. Lalu saya hubungkan dengan bus. Ketika tegangannya sudah diisi, kita hubungkan busnya di sini sudah mengikuti level tegangan dari peralatan yang sudah kita isi tegangan sebelumnya. Lalu, misal saya hubungkan melalui impedansi. Melalui impedansi, sorry, kalau nggak usah impedansi, lewat trafo aja deh. Lewat trafo. Trafo 11 kV itu 6,3. Misal kita taruh bebannya di 6,3. Sorry, seharusnya saya ada gambar apa namanya kayak kabelnya atau enggak kabel ada breakernya. Untuk sementara saya lebih ke fiturnya terlebih dahulu. Kapasitasnya ini ke 6,3. MVA-nya adalah misal biasanya trafo pembangkitnya lebih besar daripada trafonya biasanya lebih besar atau trafonya kapasitasnya bisa lebih besar atau trafonya lebih besar. Misal saya gunakan di sini adalah 8 MVA. Atau pada saat interkoneksi ini 15 MVA aja deh. Ini Bapak Ibu bisa pakai standar yang dari etap. Kalau di etap itu dia berdasarkan kapasitas. Ketika kapasitasnya 15 MVA, biasanya berapa? Ini pakai X-nya 10%. Untuk trafo biasanya paling maksimal itu di 12,5 atau 13% untuk X-nya. Contoh kapasitas trafo di IBT, interbus transformer itu biasanya X-nya adalah 13%. Nah, lalu kita hubungkan dengan beban. Kita pakai lamload aja. Nah, di lamload di sini, misal adalah kapasitasnya 5 MVA. Bapak Ibu bisa tentukan lamload ini terdiri dari motor dan juga static load. Untuk ini adalah pembebanannya motornya 80%, static load-nya adalah 20%. Ya. Nah, lalu di sini kita running. Makanya di AST ada 3 metode. Newton-Raphson, fast decouple, sama Gauss-Seidel. Kita coba running. Tanpa mengisi. Tanpa mengisi impedansi. Ini saya impedansinya nggak mengisi. Ada yang tahu nggak kenapa kok kita bisa running walaupun impedansinya itu nggak diisi? Ada yang mau berpendapat? Ini impedansinya nggak saya isi. Kok bisa running load flow-nya? Ada yang bisa berpendapat? Ingat nggak? Parameter load flow yang paling penting atau yang pertama kali dipelajari sebelum menghitung parameter load flow, menghitung apa Bapak Ibu di mata kuliah AST kemarin? Masih ingat?
Masih ingat dengan namanya matriks Y-bus? Matriks Y-bus, masih ingat Bapak Ibu? Atau udah lupa matriks Y-bus? Jadi sebelum kita melakukan studi power flow, ya kita menghitung dengan menggunakan Gauss-Seidel, Fast-Decouple atau Newton-Raphson, kita harus menyusun namanya matriks yang dinamakan matriks Y-bus. Nah, makanya di power flow itu kita tidak perlu mengisi parameter ini, impedansi ini. Impedansi ini diperlukan atau diisi ketika kita akan melakukan studi hubung singkat. Ya, contoh, saya mau melakukan cari arus hubung singkat di sini dengan standar ANSI saja. Saya ganti. Running. Nggak bisa. Sinkronus generator X per R rasio equal 0. Sinkronus generator subtransient reaktansi XD double aksen equal 0. Sinkronus generator transient XD aksen equal 0 for fixed X per R option RA become 0. Parameter-parameter ini, impedansi di sini, ini adalah yang digunakan ketika kita melakukan studi hubung singkat, studi proteksi, sama studi transient stability. Nah, parameter dynamic model ketika Bapak Ibu pilih ekuivalen atau transient, ya, ternyata ada parameter yang dihilangkan. Yang di parameter di sini. Sama transient juga yang di sini. Makanya nanti ketika source transient stability, Bapak Ibu wajib milih yang ini. Karena parameter TD0, TD double aksen, TG0, TG0 aksen ini digunakan studi transient stability. Jangan sampai Bapak Ibu milih ekuivalen atau milih transient. Dampaknya apa? Ketika Bapak Ibu ekuivalen sama transient, ininya parameternya hilang, grafiknya itu tidak muncul. Grafiknya munculnya adalah stagnan. Ketika diberi gangguan juga stagnan, ketika nggak dikasih gangguan juga stagnan. Kenapa? Karena mereka harus membentukkan parameter ini. TD0 double aksen, TG0 aksen, sama TG0 double aksen. Parameter-parameter inilah yang nantinya diisi ketika kita mengisi hubung singkat transient stability. Nah, Bapak Ibu ketika bingung bisa pakai typical data. Biasanya menyesuaikan. Kalau misal Bapak Ibu punya spesifikasi, contoh sebentar saya cari pembangkitnya petrokimia. Oke. Saya stop sharing dulu etapnya. Ini adalah contoh datasheet atau nameplate dari generator yang ada di pabrik petrokimia. Lihat Bapak Ibu, parameternya. 100% sama dengan apa yang dibutuhkan di etap. XD, XD aksen, XD double aksen, XG, XG double aksen, X1, X2, Xpot, RA, R1, R2, X0, dan seterusnya. Ternyata parameter-parameter ini yang nantinya akan kita masukkan ke dalam etap. Jangan sampai parameter-parameter ini salah. Karena ketika parameter-parameter ini salah, arus hubung singkatnya juga berbeda. Load flow-nya nggak berbeda Bapak Ibu. Kalau load flow itu dipengaruhi dari matriks Y-bus, bukan dari parameter impedansi di sini. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau yang di datasheet ini satuannya adalah per unit PU. Kalau saya balik ke etap, kalau saya balik ke etap, ada. Oke.
Kalau saya balik ke etap di sini, satuannya bukan per unit Bapak Ibu, tapi satuannya adalah persen. Terus gimana cara ngubahnya? Cara ngubahnya untuk impedansi dari PU menuju persen adalah dengan dengan dikali 100. Contoh tadi adalah parameter XD double aksennya. Saya balik dulu lagi. Parameter XD double aksennya di sini adalah kita gunakan yang paling tinggi, yaitu yang unsaturasi. Ini dalam unsaturasi di sini satuannya adalah 0,173 per unit. Kalau kita rubah ke dalam satuan persen atau di dalam etap, cukup Bapak Ibu dikalikan dengan 100%. Berarti ketika dikalikan 100% ini menjadi 17,3%. Sehingga nanti diisi diisinya di sini di parameter generatornya adalah XD double aksen diisi 17,3%. Lalu sesuaikan data-data yang tadi X2, XD, XDU, XD aksen sama XL-nya. Sehingga nanti Bapak Ibu sudah bisa menghasilkan pemodelan yang sudah mendekati dengan peralatan yang ada di lapangan. Ya. Untuk load flow ya sebenarnya cuman itu saja. Implementasinya. Metode-metodenya di sini contoh ya, jangan pakai yang sistem simple. Bentar. Saya coba ganti etap. Nah, ini contohnya. Ini adalah pabrik petrokimia. Pabrik petrokimia, sekarang kita coba lihat sih metodenya itu apa saja metodenya untuk melakukan load flow. Karena tadi metodenya ada 3, Newton-Raphson, fast decouple, sama Gauss-Seidel. Bedanya di mana? Bedanya itu cuma di iterasi Bapak Ibu. Ini kita lihat pakai metode apa? Pakai metode adaptif Newton-Raphson. Kita lihat ininya. Stop sharing karena untuk lihatnya. Ini dengan menggunakan metode Newton-Raphson, kita lihat di page terakhir. Nah, iterasinya adalah menggunakan 1 kali iterasi. Kalau kita menggunakan adaptif Newton-Raphson. Kalau kita misal menggunakan metode, saya ganti metodenya Gauss-Seidel, ya. Sorry, fast decouple. Kalau saya ganti dengan menggunakan metode fast decouple, ya, ini. Nah, ini adalah dengan menggunakan fast decouple, ya. Ternyata iterasinya adalah 5. Ini menggunakan 5 kali iterasi. Ternyata hasilnya sama saja dengan menggunakan metode-metode yang lain. Ya. Jadi ini menggunakan metode fast decouple, ternyata iterasinya adalah 5 kali iterasi. Kalau Newton-Raphson dia menggunakan iterasi 1 kali. Sehingga kalau dari segi hasil metode Newton-Raphson, metode fast decouple dan Gauss-Seidel itu
Cuman perbedaannya adalah dari segi iterasi. Nah, mungkin untuk kelas hari ini karena udah mau 5:30 ya Bapak Ibu, saya cukupkan saja ya. Nanti PR saya adalah saya punya PR di kelas mutu 1 pertemuan, terus saya harus ini ya buat take video untuk cara install ETAP dan juga di silent karena saya lebih baik untuk langsung implementasi saja di simulasinya sambil study case dan juga Bapak Ibu memang harus mau nggak mau menginstal aplikasi ETAP maupun di silent. Nanti tugasnya setelah saya tampilkan atau saya ajarkan materi ETAP dan juga di silent saja. Mungkin dari sini nanti akan saya bagi materi-materi seperti pelatihan yang saya tampilkan ini seperti hubung singkat, proteksi, terus kestabilan nanti akan saya bagikan di grup Teams. Silakan nanti Bapak Ibu pelajari. Kita ketemu minggu depan. Nanti juga saya share mungkin maksimal hari Kamis ya. Hari Kamis nanti saya coba buat tutorial install ETAP maupun di silent. Itu saja. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa ada pertanyaan? Cukup ya, karena mungkin cukup Pak. Oke, cukup karena mungkin sudah mau menjelang bagi yang Muslim yang menjalankan ibadah puasa mau berbuka. Saya cukupkan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu mengikuti perkuliahan proteksi. Minggu depan saya siapkan tutorial videonya sebelum perkuliahan sehingga Bapak Ibu nanti harapannya adalah pas kelas sudah dapat menjalankan aplikasinya baik itu ETAP maupun di silent. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Baik Pak.